Adik seperguruan, kamu kenapa? Zhao Er, teknik ilmu batinmu sudah mencapai tingkat tertinggi. Tapi, tubuh manusia biasa ini tidak akan sanggup menahan kekuatan jalan langit yang dahsyat di dalam tubuhmu. Guru, lalu apa yang harus murid lakukan? Kamu harus turun gunung untuk mencari kesempatan yang bisa menampung kekuatanmu. Hanya dengan begitu, kamu bisa bertahan hidup. Guru, murid bersedia menjadi wadah bagi adik seperguruan untuk membantunya membagi kekuatan jalan langit. Meskipun hanya bisa meredakan gejalanya sesaat, murid rela melakukannya dengan sepenuh hati. Wei Wei, meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, tapi kamu tetaplah manusia biasa. Sulit bagimu menahan kedahsyatan dari kekuatan jalan langit ini. Jika dipaksakan menjadi wadah, akhirnya kamu hanya akan musnah tak bersisa. Di dunia ini, hanya tubuh penyerap alami yang mampu menanggung kekuatan jalan langit ini. Setelah kamu bersatu dengannya, bukan hanya bisa melenyapkan krisis di dalam tubuhmu, tapi juga bisa membantumu mengubah raga sepenuhnya dan mencapai posisi dewa baru. Guru, lalu di mana saya harus mencarinya? Takdir tidak boleh diungkapkan sembarangan. Kamu cukup turun gunung untuk mencari. Takdir akan memandu jalanmu. Setelah kamu bertemu dengannya, kamu akan menyadari bahwa dialah orang yang ditakdirkan untukmu. Ayo lihat sini. Porselen biru dan putih Jing de Zhen. Apakah ini dunia manusia? Ternyata ramai sekali. Berhenti. Ada apa? Ada apa? Masih tanya ada apa? Kamu sudah merusak barang antik berhargaku? Kamu harus ganti rugi 50 juta dolar? Berapa? 50 juta dolar? 50 juta dolar itu sudah murah. Ini semua adalah barang asli dari dinasti Tang dan Song. Jangankan dinasti Tang atau Song, kamu bilang ini dari minggu lalu, atau 2 minggu lalu saja sudah omong kosong? Ini paling baru dibuat minggu ini. Sialan kamu? Aku akan memberimu pelajaran. Serang. Berhenti. Cepat berhenti. Baik, berhenti. Masih mau lanjut? Tangan jalan langitku ini sedang gatal. Mau aku beri kalian sedikit pelajaran? Kenapa rasanya seperti ada dinding? Aku akan menghukum kalian sebentar, biar kalian sadar, agar kalian tidak berani lagi menindas orang yang lemah. Lepas. Tunggu saja pembalasanku. Baik, aku tunggu. Tanpa menggunakan tangan maupun kaki, hanya dengan hembusan napas, sudah cukup untuk menghabisi 100 orang seperti kalian. Kamu menghancurkan barang antikku, dan kamu masih berani memukul orang? Aku tidak akan melepaskanmu. Langkah apa? Omong kosong. Mangkuk yang kamu klaim berasal dari masa Kaisar Qianlong ini? Kenyataannya, bahkan tidak setua teko teh di rumahku. Lain kali, aku akan menggunakan tangan Tiandao untuk memilihkan beberapa barang yang benar-benar berharga bagimu sebagai ganti atas rongsokanmu ini. Anak miskin? Apa kamu mengerti apa itu barang antik? Apa kamu hanya bisa memfitnah karena tidak mampu membelinya? Dengan berpakaian seperti ini, untuk apa kamu berlagak seperti seorang ahli? Benar-benar menggelikan. Mangkuk ini bukanlah keramik resmi masa Qianlong, tapi dibuat pada tahun 22 Republik Cina. Dari Jingdezhen di Jiangxi, sebuah barang tiruan dari bengkel kecil. Kamu bicara sembarangan. Tunjukkan buktinya jika kamu berani. Siapapun bisa bicara omong kosong, kan? Bahan pewarna di atasnya ini sebenarnya adalah pewarna kimia modern. Dibandingkan dengan bahan impor dari barat pada masa Qianlong, perbedaannya sangat jauh. Lihat tanda di bagian bawah ini. Kelihatannya goresannya tegas, namun sebenarnya lemah dan tak bertenaga. Karena digambar orang zaman sekarang yang meniru naskah kuno. Lalu di sini, ada sebuah retakan kecil. Ini disebabkan oleh suhu yang kurang saat proses pembakaran dulu. Pabrik tungku pembakaran itu membakar lebih dari 120 keping barang kala itu, dan yang tersisa hingga sekarang kurang dari 30 keping. Kamu menyebarkan hoax? Aku tidak percaya. Anak muda yang membual sepertimu? Atas dasar apa kamu bilang barangku palsu? Aku rasa perkataan Tuan ada benarnya.
Bolehkah saya melihatnya sebentar? Saya adalah staf ahli identifikasi benda budaya museum, Ruan Nian. Ini adalah kartu identitas saya. Tuan, menurut Anda apakah saya memenuhi syarat untuk melakukan identifikasi profesional terhadap benda ini? Ternyata Anda pakar Wan. Sudah lama saya mengagumi Anda. Tentu saja, silakan diperiksa sesuka hati. Anda harus membantu saya untuk memeriksanya baik-baik, biar orang desa ini tahu, dia berani bilang kalau barang saya adalah palsu. Ini adalah barang asli yang saya beli dengan harga yang sangat tinggi. Saya juga sangat penasaran. Bagaimana bisa ada seseorang yang hanya dengan melihat sekilas, dapat menyatakan dengan sangat tepat tentang era dan asal-usulnya. Ketajaman mata seperti itu, jarang sekali ditemui. Ini untukmu. Semuanya, apa yang dikatakan Tuan ini sepenuhnya benar. Ini memang tiruan dari tungku kecil di Jingdezhen, pada era Republik Cina, bukan dari tungku resmi Kaisar Qianlong. Memang pantas kalian keluar untuk melakukan penipuan? Jika lain kali aku bertemu denganmu lagi, akan kuberi kalian pelajaran. Tidak mungkin. Pakar Ruan, apakah kamu tidak salah lihat? Saya tidak salah lihat. Meskipun bahan badan mangkuk ini tiruannya tampak sangat nyata, tetapi di bawah kaca pembesar, terlihat jelas adanya tekstur butiran. Ini benar-benar berbeda dari pewarna impor dari barat yang digunakan pada zaman Kaisar Qianlong. Gaya goresan pada bagian dasarnya terlihat sangat tegas, namun sebenarnya garis-garisnya lambat. Tidak memiliki standar yang seharusnya dimiliki oleh perajin istana. Ini jelas merupakan tiruan yang dibuat oleh generasi selanjutnya. Adapun retakan ini, merupakan ciri khas dari proses pembakaran tungku kecil era Republik Cina yang teknologinya belum cukup matang. Meskipun tuan ini masih sangat muda, tetapi penglihatannya sangat tajam, bukan hanya bisa menyebutkan era dan asal barangnya dengan sangat tepat, tetapi juga bisa menunjukkan secara akurat cacat saat pembakaran serta jumlah barang yang masih tersisa. Kemampuan semacam ini sudah jauh melampaui banyak ahli lama yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Sungguh penglihatan yang luar biasa. Saya hanya penasaran. Kemampuan unik seperti ini, siapakah gurumu? Ini adalah keahlian khusus milikku. Guruku bilang, tidak boleh sembarangan diberitahu kepada orang lain. Nanti kalau kita sudah akrab, aku akan memberitahumu. Nama saya Ruan Nian. Saya bekerja sebagai bagian identifikasi di museum. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Saya melihat kemampuan Anda sangat luar biasa. Apakah Anda bersedia datang ke museum kami untuk menjadi konsultan khusus? Mengenai gaji, kita bisa membicarakannya baik-baik. Apa? Pakar yang diundang khusus oleh museum? Itu adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh sangat banyak orang. Gawat, guru pernah berpesan sebelum aku pergi, agar jangan sering menggunakan kekuatan surgawi. Sekarang efek sampingnya mulai muncul. Tuan, apakah tubuhmu merasa tidak enak? Ini dia. Orang yang dimaksud oleh guruku adalah dia. Aku sangat ingin menciumnya, sangat ingin memeluknya, sangat ingin. Guru, tolonglah saya, muridmu sudah tidak tahan lagi. Lelaki tidak tahu malu? Kekuatan surgawi yang tadinya melonjak gelisah di dalam tubuhku, kini terasa sangat menyegarkan dan mengalir dengan lancar. Saluran energi yang tadinya tersumbat seolah seketika terbuka. Bahkan kelelahan jiwaku pun telah hilang sebagian besar. Inikah tubuh terisolasi itu? Dialah orang yang dikatakan guruku sebagai sosok yang sudah ditakdirkan. Lepaskan, dasar kurang ajar. Kamu tidak hanya menghancurkan ciuman pertamaku, tapi sekarang kamu juga mau menyentuhku? Maafkan saya. Mohon maaf. Saya tidak sengaja melakukannya. Saya baru saja pingsan, dan sesaat tadi kehilangan kendali diri. Nona, dia benar-benar tidak sengaja. Dia tiba-tiba merasa tidak enak badan lalu pingsan. Jadi tolong dimaafkan. Siapa namamu? Memangnya maaf ada gunanya? Apa kamu tahu siapa dia? Dialah bos dari area pasar barang antik kita ini, Jiang Jianwei. Harta kekayaannya berlimpah, dan kemampuannya sangat luar biasa. Orang kampung miskin sepertimu tidak akan pernah mampu menjangkau statusnya. Cao Yue, jangan sampai kamu ditakuti oleh bocah bau ini. Bocah miskin ini hanya bermimpi mendapatkan sesuatu yang mustahil. Sadarlah dan berkacalah dulu siapa sebenarnya dirimu itu. Tadi saya memang sempat hilang kendali, aku akan bertanggung jawab kepadamu. Bertanggung jawab? Aku tidak sudi kamu bertanggung jawab.
Menjauhlah dariku, itu sudah cukup. Jianyue, ayahku nanti malam akan mengadakan pesta jamuan. Lalu malam ini juga akan ada pelelangan beberapa barang antik yang langka. Datanglah untuk memeriahkan suasananya. Baiklah, nanti malam aku akan pergi ke sana. Hei, kamu belum memberitahuku, bagaimana caranya aku bisa menemuimu lagi? Apa kamu tidak bosan? Cepat pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Cepat angkat kaki. Jianyue, pastikan kamu datang nanti malam ya. Jianyue, aku sudah mengejarmu begitu lama, tapi kamu selalu acuh padaku. Malah berciuman dengan bocah miskin itu. Nanti malam, tunggu saja bagaimana caraku memberimu pelajaran. Hei, tadi ada anak muda yang mengenakan baju berwarna abu-abu di sini. Apakah kamu melihat dia pergi ke arah mana? Tadi aku jelas-jelas melihat dia ada di sini. Maksudmu, si bocah miskin tak tahu malu yang pingsan tadi? Aku tidak tahu dia pergi kemana. Katakan padaku dia pergi kemana? Kamu ingin tahu? Itu mudah sekali. Ikutlah denganku sebentar. Bukan saja aku akan membawamu kepadanya, aku juga akan menunjukkanmu barang-barang langka di dunia barang antik. Guru, perginya adik seperguruan turun gunung kali ini, bahayanya tidak diketahui. Murid ini benar-benar merasa khawatir. Murid ini memohon untuk menemaninya turun gunung, untuk melindunginya tetap aman. Wewe, antara kamu dan Zouer, memang masih ada takdir buruk yang belum tuntas. Kali ini dia turun gunung untuk mencari peluang. Itu juga merupakan kesempatan untuk menyelesaikan hubungan kalian. Kamu boleh melindunginya secara diam-diam, namun ingatlah, jangan mencampuri takdirnya. Semua harus mengikuti alur yang seharusnya. Murid mengerti. Murid tidak akan mengecewakan titipan guru. Aku akan melindungi keselamatan adik seperguruan. Adik seperguruan, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Dulu di atas gunung, aku hanya bisa mendampingimu secara diam-diam. Turun gunung kali ini, selain menjagamu tetap aman, aku pasti akan mencari kesempatan untuk mengungkapkan isi hatiku padamu. Baiklah, malam ini aku bersedia ikut denganmu. Tetapi, jika kamu mencoba melakukan tipu daya apapun, tanggung sendiri akibatnya. Cantik, jangan khawatir, aku Xiang Yu di dunia barang antik ini juga orang yang punya kehormatan pasti menepati janji. Pukul 7 malam, aku menunggumu di ujung jalan. Pesta minumnya sudah berakhir. Tidak perlu mengantarku. Pergi. Kamu sudah mabuk. Anak pintar, istirahatlah yang cukup. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Pergi. Dasar kau brengsek. Jianyue, lihatlah betapa cantiknya dirimu. Mengapa kau harus bersikap begitu dingin kepadaku? Jika kau bersamaku, aku jamin. Berhenti. Apa yang kau lakukan padanya? Di mana adik seperguruan? Bukankah kau bilang akan membawaku menemuinya? Di mana dia? Adik seperguruan? Oh, hahaha. Maksudmu bocah miskin itu? Mana aku tahu dia di mana. Tapi cantik, dah saat ini, apa kau masih sempat memikirkan orang lain? Apakah sekarang kau merasa seluruh tubuhmu lemas? Kamu, air yang kau berikan padaku. Ada sesuatu yang spesial di dalam air itu. Awalnya, aku hanya berniat memberikannya pada Jiang Jianyue, tapi kau malah datang mengantar nyawa. Kalian berdua, tidak ada yang boleh pergi. Hanya dengan tenaga segini, kau berani melawanku? Pergilah. Dasar tidak tahu berterima kasih. Tadi kamu bilang siapa yang tidak bisa lolos? Katakan, siapa yang tidak bisa kabur? Bukankah ini si pemuda miskin itu? Ternyata dia benar-benar mengejar sampai ke sini. Memangnya kamu siapa? Lihat dulu tempat apa ini. Lepaskan dia.
Lepaskan? Atas dasar apa? Kenapa kamu tidak bercermin dulu dan lihat rupa dirimu itu? Kedua wanita ini milikku. Jika kamu tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Jika tidak, aku akan sekalian menghabisimu. Ayahku adalah tokoh besar dunia barang antik Xiang Hun. Hanya dengan menggerakkan jarinya, dia bisa membuatmu lenyap dari dunia barang antik ini. Cepat pergi. Roda kehidupan terus berputar. Kejahatanmu pasti akan mendapatkan balasannya. Gelar ayahmu itu tidak berguna bagiku. Sialan, beraninya kamu melawanku? Dasar kurang ajar, kau ingin cari mati ya? Tadi kamu bilang, siapa yang tidak bisa kabur? Saat kamu memberi mereka obat, apakah kamu pernah memikirkan konsekuensi hari ini? Boleh juga kamu? Berani-beraninya mengacaukan kesenanganku? Tunggu pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu. Begitupun dengan ayahku. Jika aku melihatmu lagi menindasnya, masalahnya tidak akan sesederhana hari ini. Pergi. Lihat saja nanti. Akan kubuat perhitungan. Gawat, kekuatanku sudah terkuras habis. Panas? Sangat panas. Jian Yue, kamu sangat cantik. Aku benar-benar hampir tidak bisa menahan diri. Tidak, tidak boleh. Aku tidak boleh melakukan hal yang mengambil keuntungan dalam kesempitan. Jika tidak, apa bedanya aku dengan sampah seperti Xiang Yu itu? Adik seperguruan. Adik seperguruan, jangan pergi. Kakak senior, mengapa guru membiarkanmu turun gunung juga? Apakah untuk melindungiku? Sebenarnya, aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Dulu saat di atas gunung, setiap kali kamu memanggil namaku, kakak senior, aku sudah mulai jatuh cinta padamu. Maafkan aku, kakak senior. Aku sudah memiliki orang yang aku sukai. Dia ada di sisiku sekarang. Gawat, aku harus segera mengeluarkan racun dari dalam tubuh mereka. Dasar kurang ajar. Dasar pria kurang ajar? Pria hidung belang. Beraninya kamu memanfaatkan kondisiku saat pingsan untuk melecehkanku. Tidak, bukan begitu. Aku hanya membantu kalian mengeluarkan racun obat dari dalam tubuh. Omong kosong. Mana ada orang yang menyentuh sembarangan hanya untuk memberi penawar? Aku, Pria tak tahu malu. Sampah tak beradab. kamu benar-benar salah paham kepadaku. Xiang Yu yang memberi kalian obat itu, aku baru saja menghabisi dan mengusirnya. Jika tidak percaya, coba periksa dirimu. Bukankah rasa panasnya sudah hilang? Nona, Anda telah salah paham kepadanya. Dia adalah adik seperguruan milik saya, Lu Chenzhou. Dia baru saja menyelamatkan kita. Sebenarnya Xiang Yu yang berniat jahat pada kita. Dialah yang datang tepat waktu, mengusir penjahat itu, serta membantu kita mengeluarkan efek obat dari dalam tubuh. Maafkan aku telah salah paham kepadamu. Dan juga, terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Asal kamu tidak terluka, itu sudah cukup. Adik seperguruan, apa tubuhmu tidak apa-apa? Tadi kamu mengerahkan kekuatanmu? Apa tubuhmu merasa tidak nyaman? Ayah harus membantuku melakukan perhitungan? Kamu begitu panik? Sungguh tidak sopan. Siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Itu si brengsek yang datang ke toko hari ini. Namanya Lu Chenzhou.
Dia tidak hanya merusak rencanaku, tapi juga membuat lenganku sampai bergeser. Ayah, lihat lukaku ini. Dan ada lagi si Jiang Jianyue itu benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku memintanya untuk mengikutiku, tapi dia bersikeras menolak sampai akhir. Ini membuatku sangat marah. Tidak apa-apa, ini cuma luka kecil. Putraku, ayah akan mengobatimu. Ayah memang hebat. Hanya seorang pemuda miskin, beraninya dia menyerangmu? Lalu si Jiang Jianyue itu? Apa dia sungguh mengira karena dia pemilik jalan barang antik ini, maka dia bisa menjadi begitu sombong? Bukankah dia hanya mengandalkan sedikit barang bagus dan sedikit pengamatan saja? 3 hari lagi adalah acara tahunan konferensi judi batu. Ayah, konferensi judi batu? Ayah, apa maksud ayah? Di konferensi judi batu nanti, aku pasti akan membuat Jiang Jianyue kehilangan semua modalnya. Aku akan membiarkan mereka tahu apa arti dari harga yang harus dibayar karena telah mengganggumu. Ayah memang sangat bijaksana. Kali ini aku pasti akan membuat pasangan hina itu membayar semuanya. Aku telah melatih ilmu terlarang selama bertahun-tahun dan sudah lama menginginkan kekuatan itu. Ternyata hari ini kekuatan itu datang sendiri. Langit benar-benar memihakku. Wah, benar-benar ramai sekali di sini. Chen Zhou, untuk kontes judi batu tahunan kali ini, aku sengaja mengajukan kuota untuk membawamu ke sini. Lapak batu mentah di jalan antik ini penuh dengan rahasia tersembunyi. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa menemukan sesuatu yang bagus. Nanti, aku juga akan mengenalkanmu pada beberapa tokoh besar di industri ini, agar kelak kamu bisa memiliki posisi yang kuat di bidang ini. Adik seperguruan, ku dengar di sini ada banyak batu mentah yang langka loh. Kamu harus bantu aku memeriksanya juga. Lalu aku juga akan memilih satu. Aku pun ingin mencobanya. Terima kasih atas apresiasinya, Kak Ruan. Aku datang ke sini, pertama untuk menambah wawasan, kedua untuk mencoba keberuntunganku. Jiang Jianyue adalah bos di jalan antik ini. Di acara penting seperti kontes judi batu ini, dia pasti tidak akan melewatkannya. Semoga aku bisa bertemu dengannya di sini. Dia adalah orang yang sudah digariskan untukku, aku harus memilikinya. Jianyue? Jianyue? Kamu benar-benar ada di sini. Jiang Jianyue, oh Jiang Jianyue. Apa yang membuatmu malu? Jelas-jelas dia yang memanfaatkanmu. Seharusnya kamu marah padanya. Dia benar-benar pria brengsek. Setelah memiliki seorang kakak yang baik pun tidak cukup, dia masih mau mengganggu pakar Ruan yang sudah membantunya. Tuan Lu ternyata punya banyak waktu luang. Bukannya menemani 2 orang tersayang di sisimu, malah datang mencariku orang yang tidak penting ini. Lebih baik aku pergi saja. Wah, apakah kamu cemburu? Mereka berdua itu hanyalah teman baik biasa. Kedatanganku hari ini, aku hanya ingin jalan-jalan saja. Siapa yang menyuruhmu mencariku? Aku bahkan tidak akrab denganmu. Hari ini bukankah ada kompetisi judi batu? Kamu datang ke sini, pasti juga ingin mencari sebuah batu kualitas terbaik. Tenang saja, dengan bantuanku memantau untukmu, aku jamin kamu bisa memilih satu batu yang sangat bagus. Tidak perlu, aku bisa memilihnya sendiri. Lebih baik urusi saja dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu aku lagi. Lu Chen Zhou. Benar-benar sebuah pertemuan yang tak terduga. Aku selalu bertemu denganmu dimanapun. Waktu itu kamu menghajarku dan merusak rencanaku, aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Waktu itu, kamu sepertinya belum cukup dihajar, ya? Hari ini datang lagi untuk minta dihajar. Lu Chen Zhou, jangan berpura-pura hebat. Kamu ini cuma punya sedikit trik kotor. Jangan merasa dirimu tak terkalahkan. Hari ini aku tidak akan merendahkan diri menghadapimu. Aku akan menggunakan judi batu untuk mengalahkanmu secara adil. Lihat ini. Ini adalah uang yang disiapkan khusus oleh ayahku untukku, sebanyak 5 juta dolar. Kita hari ini akan menentukan menang kalah lewat judi batu. Siapapun yang kalah, tidak hanya harus meminta maaf di depan umum, tapi juga harus berlutut di tanah dan memanggilku ayah. Setelah itu pergi selamanya dari jalan antik ini, dan jangan pernah kembali lagi. Aku akan membuatmu malu di hadapan semua orang. Ini saatnya perhitungan atas kejadian lalu. Tidak masalah.
Tentang masalahmu denganku waktu itu, aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu, tapi kamu malah datang mengantar nyawa. Kalau begitu aku akan memperlihatkan kepadamu, apa artinya menuai apa yang kamu tabur? Aku percaya pada pilihan Chen Zhou. Kemampuannya dalam menilai barang berharga jauh melampaui orang biasa. Jangankan 5 juta dolar. Meskipun lebih dari itu, tetap saja kamu yang akan kalah. Adik seperguruan, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa menang. Mari kita lihat saja nanti. Ada apa ini? Benar, apa yang mereka lakukan? Kamu ternyata punya kemampuan juga. Meskipun batu mentah ini belum dibelah, tetapi kulit luarnya memancarkan kilauan yang lembut. Teksturnya sangat jelas. Terlihat sekali kalau ini barang sangat berharga. Kamu dengar itu? Bahkan pakar Ruan pun berkata begitu. Lu Chenzu, sekarang giliranmu memilih. Hei, jangan lelet. Aku ingin tahu, barang bagus apa yang bisa kamu pilih? Jangan sampai kamu malah memilih sampah, hingga tak punya keberanian untuk minta maaf kepadaku. Bagus atau tidaknya batu ini, aku akan langsung tahu hanya dengan menyentuhnya. Pilih yang ini saja. Lu Chenzo? Apa kamu tidak salah? Kamu memilih barang rongsokan seperti ini? Apakah kamu berencana langsung berlutut di tanah, lalu bersujud dan meminta maaf kepadaku? Kenapa tertawa? Apa kamu pikir karena kulit luarnya mengilap, maka kualitas giok di dalamnya pasti akan bagus? Aku baru saja menyentuh batumu itu, walaupun kulit luarnya terlihat menjanjikan, tapi kualitas giok di dalamnya hanya setebal lapisan luarnya saja. Paling hanya dianggap sebagai giok jenis es. Harganya cuma beberapa ribu dolar saja, jauh sekali dibandingkan dengan 5 juta dolar milikmu itu. Sekarang lihat batu di tanganku ini, meskipun terlihat agak buruk rupa dan biasa saja. Tapi kualitas giok di dalamnya, warnanya tanpa cacat, begitu murni dan jernih. Orang sepertimu, mungkin seumur hidup tidak pernah melihat yang seperti ini. Namun giok ini, khusus kupilih hari ini untuk dijadikan hadiah perkenalan bagi Jian Yue. Haha, Lu Chenzo, berhentilah berpura-pura. Katanya giok kekaisaran, katanya hadiah perkenalan untuk Jian Yue. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Barang sampah sepertimu ini, bahkan untuk membawakan sepatu Jian Yue saja tidak layak. Apa kamu tahu siapa Jian Yue sebenarnya? Dia itu pemilik jalan barang antik. Harta apa yang belum pernah dia lihat? Jangan sok hebat. Hanya membawa batu pecah ini, masih berani bilang hadiah perkenalan? Adik seperguruan, aku percaya padamu. Xiang Yu, berhentilah bicara omong kosong di sini. Selera dan ketulusan adik seperguruan bukanlah sesuatu yang bisa kau mengerti. Saya sudah berada di jalan barang antik cukup lama. Selera saya tidaklah buruk. Berbagai benda berharga tinggi pernah lewat di tangan saya. Tapi, batu mentah ini terlihat sangat biasa saja. Memangnya bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi? Lu Chenzo, sebaiknya kamu berhenti membual. Aku takut nanti kamu malah malu sendiri, lalu mencoba melibatkanku. Kamu juga tidak percaya padaku? Jika begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku berhasil mendapatkan giok kualitas tinggi, maka kamu harus mengabulkan satu permintaanku. Baik, mari kita bertaruh. Tapi jika tidak berhasil, kamu juga harus berjanji padaku untuk tidak akan pernah menggangguku lagi. Setuju? Berhenti berpura-pura, cepat buka batunya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Dulu aku pernah belajar keahlian membuka batu. Kemampuanku cukup lumayan. Hari ini, biar aku yang membuka kedua bongkahan batu ini. Aku jamin tidak akan merusak bagian dalamnya, agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Biarkan saja dia membukanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan memberikan aku sebuah giok hijau kekaisaran. Yah, sungguh sayang sekali. Ini memang sebongkah giok es dengan kualitas yang sangat tinggi. Tapi lapisannya hanya setipis kulit, bahannya terlalu sedikit, teksturnya hanya bisa dibilang biasa saja. Mungkin tidak akan terjual mahal. Tersenyumlah, teruslah tersenyum. Kenapa kamu tertawa?
Lu Chen Shou, apa yang membuatmu begitu bangga? Bukannya giok milikku ini hanya sedikit lebih tipis? Ini jauh lebih baik daripada batu rongsokan milikmu itu. Milikmu itu, saat dibuka nanti, mungkin serpihan giok pun tidak akan ada. Aku sarankan padamu, sekarang juga minta maaflah kepadaku, lalu angkat kaki dari jalan barang antik ini. Dengan begitu aku masih bisa melepaskanmu. Jika tidak, beberapa saat lagi, setelah terbukti hanya sampah batu, kamu tidak hanya harus minta maaf padaku, tapi kamu juga harus minta maaf pada Jian Yue. Aku ingin tahu mau kamu taruh di mana wajah tuamu itu? Giokku saja belum dibuka. Sepertinya kata-katamu ini terlalu cepat untuk diucapkan. Chenzo, aku akan mencoba membukanya dengan hati-hati. Batu mentah ini, permukaannya terlalu kasar, keadaan di dalamnya sulit diprediksi. Aku tidak berani menjamin bisa mengeluarkan gioknya dengan utuh. Kak Ruan, bukalah dengan tenang. Aku mempercayaimu, dan juga percaya pada batu ini. Dia tidak akan mengecewakanmu. Ucapanku tidak salah, kan? Ternyata benar-benar barang rongsokan, bahkan tidak terlihat warna hijau sedikit pun. Lu Chenzo, kali ini kamu benar-benar tamat. Bagaimana kalau kamu melihat lebih dalam lagi? Ini adalah... Aku ternyata berhasil mendapatkan giok jenis high ice yang sangat berkualitas. Sungguh luar biasa. Teksturnya murni tanpa kotoran, warnanya jernih dan pekat. Ini benar-benar zamrud kualitas tinggi yang sangat langka. Adik seperguruan, kamu benar-benar hebat. Siapa yang menyangka, di balik penampilan yang biasa-biasa saja ini, ternyata tersembunyi harta karun seperti ini? Hei, nilai pasarnya secara konservatif diperkirakan tidak kurang dari $1 juta. Dibandingkan yang sebelumnya, perbandingannya benar-benar sangat jauh berbeda. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Lu Chenzo, kamu pasti berbuat curang. Kamu pasti menggunakan mesin untuk mendeteksi batu mentah itu sebelumnya? Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa memilih zamrud berkualitas tinggi itu? Dasar penipu. Pasti begitu. Kamu tidak punya kemampuan nyata sama sekali. Kamu cuma ingin mengerjaiku dan sengaja mempermalukanku, kan? Tidak. Aku tidak terima. Taruhan ini tidak berlaku. Kalah ya kalah, malah cari alasan yang buruk begini. Benar-benar tidak punya wibawa. Xiang Yu. Jangan membuat kekacauan di sini, berhentilah berbohong secara terang-terangan. Junior seperguruanku tidak mungkin berbuat curang sama sekali. Dia mendapatkan warisan ilmu langsung dari guru. Kemampuannya dalam menilai permata jauh melampaui orang biasa. Dia sanggup melihat menembus isi bagian dalam batu giok. Itu adalah murni kemampuannya sendiri. Kemampuan matamu saja yang buruk, memilih batu giok mentah berkulit tipis. Sekarang setelah kalah kamu masih membela diri? Apa kamu tidak melihat dirimu betapa memalukannya kamu? Junior seperguruanku bisa mendapatkan giok berkualitas es. Itu adalah murni kehebatannya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecurangan. Xiang Yu, hentikan kebohonganmu yang nyata ini. Jika berani bertaruh, harus berani kalah. Karena kamu sudah kalah, kamu harus menuruti janji taruhanmu. Jangan hanya mempermalukan dirimu di sini. Jian Yue, coba lihat. Giok berkualitas es semacam ini. Nilainya sangatlah luar biasa. Batu ini, biarlah menjadi hadiah pertemuan yang kuberikan untukmu. Aku menepati perkataanku. Sangat berharga, dan luar biasa nilainya. Batu giok ini, kamu benar-benar mau memberikannya padaku? Batu dengan kualitas seperti ini, aku punya sangat banyak. Disimpan pun tidak ada gunanya. Lebih baik aku berikan padamu saja. Tapi, taruhan kita yang sebelumnya tetap berlaku. Kamu harus memenuhi satu syarat dariku. Aku mengerti. Aku terima hadiahnya, dan aku setuju dengan permintaanmu itu. Aku sebelumnya memang meremehkanmu, Xiang Yu. Tidak kusangka, kamu punya kemampuan yang begitu luar biasa, sehebat ini. Sekarang aku minta maaf padamu. Di pasar barang antik saat ini, ternyata ada orang sehebat itu. Ayah. Akhirnya ayah datang juga.
Ayah harus membantuku mencari keadilan. Bocah brengsek ini, dia sama sekali tidak mengandalkan kemampuan aslinya untuk mendapatkan giok kualitas tinggi ini. Pasti dia menggunakan cara licik. Dia tidak hanya mengalahkanku, tapi juga berani menghinaku. Ayah harus membuat perhitungan dengannya demi aku. Karena Anda begitu hebat, berani tidak Anda bertaruh denganku sekali lagi? Sungguh menarik. Setelah yang kecil kalah, datanglah yang tua. Apa? Apa Anda kalah dariku? Sampai harus memanggil bantuan untuk mendukungmu, ya? Lucenzo, apa yang kamu bicarakan sembarangan? Apa kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah tokoh terkemuka dalam dunia penilaian barang antik, wakil ketua asosiasi barang antik, salah satu pendiri jalan pusat barang antik. Orang kampung sepertimu sama sekali tidak pantas untuk dibandingkan dengan ayahku. Ketua Siang, halo. Saya adalah spesialis penilaian peninggalan budaya museum, Ruan Nian. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Anda bukan hanya otoritas di industri penilaian harta karun kita, tapi juga merupakan spesialis senior yang dipekerjakan secara khusus oleh museum kami. Selama bertahun-tahun ini, semua orang telah melihat dengan jelas kontribusi yang telah Anda berikan bagi industri penilaian harta karun. Saya sangat senang bisa bertemu Anda di sini. Kamu dengar itu kan, Lucenzo? Hanya dengan menyebut nama ayahku saja, sudah bisa membuatmu gemetar ketakutan? Apa kamu berani bertaruh sekali lagi dengan ayahku? Batu mentah manapun yang ayahku keluarkan, bisa dengan mudah menghancurkan batu rongsokanmu itu? Jika kamu tidak berani, berlututlah sekarang juga untuk bersujud memohon maaf. Lalu, serahkan giok es berkualitas tinggi itu kepadaku. Jangan impulsif. Xiang Hun sudah berada di kawasan jalan barang antik ini selama bertahun-tahun. Pengamatannya sangat tajam. Dia memiliki banyak sekali batu mentah yang harganya selangit. Kamu tidak perlu bertaruh dengannya. Benar. Adik seperguruan. Kemampuan Xiang Hun sangat luar biasa sulit ditebak. Kita sudah menang melawan Xiang Yu. Berhentilah selagi kita unggul. Jangan mengambil risiko ini. Dia memiliki aura ilmu hitam yang pernah guru ceritakan. Dia pasti mengincar kekuatan surgaku. Aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Baiklah. Katakan apa taruhannya? Hari ini aku membawa sebuah batu mentah koleksi terbaikku. Begini saja, semua batu mentah di sini bebas kamu pilih. Kamu pilih 3 buah. Lalu kita bertaruh kualitas giok. Di dalam ketiga batu itu, setelah digabungkan, tidak akan bisa menandingi milikku ini. Tidak perlu 3 buah. Itu terlalu membuang waktu. Aku hanya butuh 1 buah saja. Itu sudah cukup. Hahaha. Baik, semangat anak muda yang luar biasa. Karena kamu sendiri yang mengurangi taruhanmu saat kamu kalah nanti. Jangan salahkan aku jika dibilang semena-mena padamu. Gawat. Kekuatannya terkuras terlalu cepat. Kekuatan surgawi di dalam tubuhku menjadi tidak terkendali. Aku harus mencari seseorang untuk menenangkannya. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisa. Kepalaku masih sangat pusing. Bagaimana kalau kita sekalian tuntaskan saja? Bibirmu sungguh ajaib. Sekali cium peningku langsung hilang. Memang benar-benar takdirku. Lu Chenzhou. Kamu benar-benar bajingan. Kamu salah paham? Bukan begitu? Maksudku kamu salah paham. Saat membuka batu mentah tadi, tenagaku terkuras habis, dan hanya dengan menciummu, tenagaku bisa pulih. Alasan macam apa itu? Itu benar-benar omong kosong, tahu? Sudahlah sayang. Tunggu aku selesai membuka batunya, baru nanti kujelaskan. Siapa yang kamu panggil sayang? Lucenzo, siapa yang memberimu izin mencium Dewi Pemujaku? Hanya untuk memilih bongkahan batu rongsokan, kamu harus bergantung pada wanita? Aku lihat kamu hanya ingin berbuat curang. Semuanya lihatlah. Dia sedang merasa bersalah. Dia tahu dia tidak bisa menang melawan ayahku. Jadi dia ingin menjilat Jiang Jianyue, supaya Jiang Jianyue membantunya. Menurutku, dia itu cuma penipu. Kalaupun dia benar-benar berbuat curang, memangnya kenapa? Di hadapan kekuatan yang sesungguhnya, semua trik kecil itu sangat rapuh dan tak berarti.
Cukup. Hahaha. Hanya dengan batu usang ini, kamu ingin mengalahkanku? Anak muda, jangan terlalu naif. Karena kamu sudah memilihnya, maka biarkan saya yang mulai lebih dulu, biar kutunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan batu mentah kelas atas. Selera Ketua Siang memang luar biasa tajam. Kulit batu mentah ini begitu halus, kejernihannya terlihat sangat sempurna. Jika tidak ada kendala, batu giok di dalamnya pasti memiliki kualitas tertinggi. Ini adalah kualitas kaca tertinggi. Zamrud hijau kaisar. Kualitas kaca hijau kaisar? Ini adalah kualitas terbaik di antara semua batu giok. Sangat sempurna. Warnanya pekat dan merata. Teksturnya halus bagaikan lemak nabati. Kejernihannya sangat luar biasa, hingga seolah bisa meneteskan air. Ini pasti kualitas kaca tingkat atas. Nilai pasarnya mencapai puluhan juta dolar. Astaga, ini pertama kalinya aku melihat kualitas kaca yang sebagus ini. Bagaimana, adik Lu? Sudah melihatnya kan? Ini barulah barang yang sangat berharga. Sekarang, giliranmu. Lucenzo, batu rongsokan milikmu itu, cepatlah belah sekarang. Aku ingin melihat benda berharga apa yang bisa kamu hasilkan. Kak Ruan, saya minta tolong padamu. Berhati-hatilah. Hahaha. Lucenzo, ternyata isinya hanya sampah lagi. Menurutku, lebih baik sekarang kamu bersujud dan meminta maaf kepada kami. Jangan membuang-buang waktu semua orang. Benih naga. Giok benih naga yang ada di dalam legenda itu. Apa? Benih naga? Itu adalah jenis batu giok dengan tingkat paling tinggi. Terlebih lagi, ini jauh lebih langka daripada batu jenis kaca. Sempurna. Sangat sempurna. Teksturnya halus selembut lemak, warnanya pekat dan merata, kejernihan airnya sangat luar biasa. Ini benar-benar benih naga kelas atas. Estimasi harga amannya, setidaknya 2 kali lipat dari jenis kaca milik Ketua Siang. Jika dilelang, mungkin bisa mencapai ratusan juta dolar. Ini benar-benar barang langka, yang pantas menjadi pusaka turun-temurun. Tidak. Tidak mungkin, ayah. Batu rongsokan miliknya itu, bagaimana bisa menghasilkan benih naga? Ketua Siang, giok hijau kekaisaran tingkat atasmu ini memang cukup bagus. Namun, jika dibandingkan dengan benih naga milikku, jelas perbedaannya sangat jauh. Tapi, batu mentah milikmu ini sepertinya berasal dari jalur yang tidak benar. Jika tebakanku tidak salah, batu mentah ini adalah milik koleksi museum yang digali beberapa ratus tahun yang lalu dari pemakaman kerajaan dan termasuk peninggalan budaya tingkat nasional. Bagaimana bisa benda itu berakhir di tanganmu? Omong kosong. Adik Lu, jangan sembarangan menuduh. Batu mentah milikku ini diperoleh dari pelelangan resmi, prosedurnya pun lengkap. Jadi jangan fitnah aku. Aku rasa kamu jelas-jelas hanya tidak mau kalah dan mengarang kebohongan untuk menjatuhkanku. Benar-benar omong kosong, adik Lu. Beraninya kamu memfitnah orang tua ini. Ketua Siang, aku baru saja diam-diam menghubungi kepala galeri. Kepala galeri sudah memulai prosedur penyelidikan dan akan segera diketahui asal asli dari batu mentah ini. Jika hal itu tidak benar, ini juga bisa membersihkan namamu. Lucenzo, Jiang Jianyue, tunggu saja pembalasanku. Penghinaan hari ini pasti akan aku balas 100 kali lipat. Aku akan membuat kalian membayar harga yang sangat mahal dan membuat kalian sangat menderita. Pergi. Chenzo, kamu kenapa? Chenzo, ada apa denganmu?
Ji Anyue, apakah kamu masih ingat? Kamu pernah berjanji padaku, jika aku berhasil mendapatkan batu giok kualitas terbaik, maka kamu akan mengabulkan satu permintaanku. Aku ingat. Asalkan permintaanmu tidak berlebihan, aku pasti akan mengabulkannya. Jiang Jianyue, maukah kamu menjadi istriku? Batu giok yang tadi, bukanlah sebuah bahan taruhan bagiku, melainkan mas kawin dariku untuk menikahimu. Aku ingin tahu apakah ini sudah cukup? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Aku menerima lamaranmu. Berhasil. Akhirnya berhasil juga. Segala energi telah menyatu, garis takdir pun sudah sempurna. Muridku, kamu akhirnya berhasil menyempurnakan ilmu itu dan berhasil melewati gerbang penentu hidup dan tiada. Keseimbangan antara yin dan yang, kesempurnaan hukum alam. Muridku, kamu akhirnya berhasil menguasainya, melewati gerbang hidup dan mati ini. Sayang sekali, sangat disayangkan. Nasib percintaanmu yang rumit ini akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Bersatu dengan orang yang telah ditakdirkan seharusnya menjadi hal yang baik. Tapi hubungan rumitmu dengan gadis-gadis itu ternyata belum berakhir. Meskipun calon istrimu itu memiliki tubuh isolasi yang ditakdirkan langit dan bisa membantumu menstabilkan keteguhan hati, namun mulai sekarang, sepertinya dia akan merasa sedikit tersisih. Aku sebenarnya ingin mencari jodoh yang setia hanya untukmu. Tapi sepertinya sekarang, aku sebenarnya berniat mencari cinta yang setia untukmu. Tapi melihat kondisinya sekarang, sepertinya takdirmu memang akan penuh dengan konflik. Adik seperguruan, setelah sekian tahun tidak bertemu, akhirnya kamu tetap menempuh jalan ini. Ilmu sesat ini akhirnya tetap kamu pelajari juga. Pesan terakhir guru saat menjelang ajal, apakah kamu masih ingat? Kakak senior, semoga kamu baik-baik saja. Pesan guru, jika orang tua itu benar-benar peduli padaku, saat itu, ilmu kebenaran sejati seharusnya diwariskan kepadaku, dan bukan diberikan kepadamu. Jika jalan kebenaran tidak memberiku ruang, maka aku akan menempuh jalanku sendiri. Kekuatan ilmu sesat ini tidak kalah hebat dari ajaran benarmu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kamu bersembunyi di dunia koleksi barang antik, mengumpulkan energi spiritual dari barang kuno, bahkan mengincar kekuatan jalan langit hanya untuk melatih ilmu sesat ini? Tentu saja, energi spiritual di dalam pusaka dunia adalah asupan yang terbaik. Sedangkan mengenai kekuatan jalan langit muridmu itu, kakak senior, jika kamu bijaksana, buatlah dia menyerahkannya dengan patuh. Mengingat hubungan seperguruan kita, aku bisa membuatnya pergi dengan tenang. Hahaha. Pergi dengan tenang? Adik seperguruan, sepertinya kamu lupa, saat di perguruan dulu, tingkat kekuatanmu tidak pernah sekalipun melampauiku. Jianyue, di depan sana adalah gunung tempat guruku menyendiri. Aku ingin guru melihatnya, bahwa aku benar-benar telah menemukan orang yang telah ditakdirkan langit. Guru, pasti akan ikut bahagia untuk kita. Kalau begitu pelan-pelan saja. Jika gurumu sudah tahu bahwa aku telah bersamamu, apakah beliau akan menganggapku terlalu murahan? Bagaimana mungkin? Guru sudah lama menantikan hari ini. Karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan nyawaku. Itu adalah kekuatan Tiandao milik guru. Beliau sedang bertarung dengan seseorang. Kenapa ada pertarungan di puncak gunung? Peluk aku erat-erat.
Guru. Guru, bagaimana keadaan Anda? Siang Hun, kamu benar-benar selalu muncul mengganggu. Zhou Er, cepat lari. Dia adalah paman gurumu Xiang Hun. Dia telah jatuh ke jalan sesat. Ilmunya memang dirancang khusus untuk menekan kekuatan hukum alam milikmu. Jadi itu kamu, orang yang selama ini mengincar kekuatan hukum alam milikku. Putra hukum alam, tubuh yang murni. Hahaha. Ini jauh lebih sempurna dari yang kubayangkan. Kakak seperguruanku benar-benar telah menyiapkan sebuah hadiah besar untukku. Hahaha. Orang tua tak tahu malu, karena telah menyakiti guruku. Hari ini aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Tua bangka sialan, karena telah melukai guruku, hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Tidakkah kamu ingin melihat ke belakangmu? Kamu telah membawa pergi Jian Yue? Tubuh dengan isolasi total? Awalnya kupikir, dia hanyalah wadah yang mampu menampung kekuatan langit, ternyata tidak disangka. Selain bisa menampung kekuatan langit, dia juga bisa menangkal semua efek samping dari ilmu hitam. Jika aku menjadikannya sebagai alat kultivasi, ilmu hitam milikku ini bisa digunakan tanpa ragu untuk melahap segalanya, bahkan langsung melahap seluruh dunia ini. Adik seperguruan, apa kamu sudah gila? Menjadikan manusia sebagai alat kultivasi adalah cara aliran sesat yang paling keji. Jiwa dari orang yang dijadikan alat itu akan terus-menerus merasakan sakit yang luar biasa dan tidak akan pernah bisa tenang selamanya. Gila? Kakak senior, sejak dulu, saat guru mewariskan ilmu langit itu kepadamu, aku sudah menjadi gila karena aku tidak bisa mendapatkan ilmu itu. Pun itu, setelah guru mewariskan teknik bela diri jalur langit kepadamu, aku sudah menjadi gila. Karena aku tidak bisa mendapatkan tangan Tiandao, maka aku akan menempa tubuh Yin murni ini menjadi wadah pusaka pribadiku. Itu cukup untuk memperpanjang usiaku 1000 tahun. Pada saat itu, apapun kekuatan jalur langitnya, aku sendiri yang bisa melatih kekuatannya. Beraninya kamu? Dasar orang tua tidak tahu malu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Jian Yue pun, aku akan membuatmu merasakan apa yang disebut sebagai kemurkaan jalur langit yang sebenarnya. Ayah, orangnya sudah aku bawa ke sini. Lu Chenzhou, bukankah kamu sangat jago berkelahi? Sekarang wanitamu, kakak seperguruanmu, dan juga teman dekat wanitamu, semuanya ada di tanganku. Ayo maju. Sekarang wanitamu, kakak seperguruanmu, dan juga teman dekat wanitamu, semuanya ada di tanganku. Kemari, ayo, bertindaklah. Mari kita lihat, apakah tangan takdirmu yang lebih cepat, atau pisauku yang lebih cepat? Zhou Er, tenanglah. Ini hanyalah sebuah taktik untuk menyerang mentalmu. Keponakan bela diri, sekarang kita bisa membicarakan persyaratannya dengan baik. Ketiga wanita ini sangat penting bagimu, bukan? Yang satu adalah orang pilihan takdir, yang satu lagi adalah kakak seperguruan yang tumbuh bersamamu, dan satu lagi adalah teman wanita yang mengagumimu. Aku hanya butuh satu orang dengan tubuh murni untuk menjadi wadah kekuatanku. Dua yang lainnya bisa aku kembalikan padamu. Apa maksudmu? Sederhana saja, kamu hanya perlu menyegel aliran tenagamu sendiri, lalu menyerahkan sepertiga dari inti saripati takdir langitmu. Apa maksudmu? Sederhana saja, kau hanya perlu menutup titik nadi tenagamu sendiri, lalu menyerahkan sepertiga dari sari langitmu untuk kumurnikan. Dengan begitu, aku bisa saja membiarkanmu membawa pergi salah satu dari mereka. Ayah, aku ingin Jiang Jianyue. Aku sudah mengejar wanita itu sekian lama, tapi dia malah langsung tidur dengan pemuda itu. Aku tidak akan pernah membiarkan wanita kejam ini lolos. Zhou Er, jangan dengarkan dia. Begitu kau menutup nadi tenagamu, kita semua akan tiada. Kakak senior, lebih baik kau diam saja. Keponakan bela diri, sudahkah kau memilih? Aku akan berhitung mundur 3 kali. Setelah 3 hitungan, jika kau masih belum bisa membuat keputusan, aku akan menghabisi dulu wanita bermarga ruan ini, lalu menghabisimu, kakak senior, dan terakhir membawa Jiang Jianyue pergi. 3. Lalu menghabisi kakak perguruanmu, dan terakhir membawa pergi Jiang Jianyue. 3.
2, 1. Aku memilih. Aku memilih diriku sendiri. Apa? Ayah, apa yang sedang dia rencanakan? Paman Guru, bukankah kamu selama ini menginginkan kekuatan langit milikku? Berikan saja langsung padamu, kan? Kenapa harus repot-repot? Melakukan penculikan, lalu ancaman? Kenapa harus repot-repot? Mulai dari melakukan penculikan, hingga menggunakan ancaman. Kamu ternyata benar-benar rela demi wanita ini menyerahkan kekuatan Tiandao? Zhao Er, kamu sudah gila. Jika Tiandao keluar dari tubuhmu, kamu akan tiada. Siapa yang akan tiada? Itu masih belum pasti. Baiklah, keponakan bela diri. Jika kamu benar-benar bersedia menyerahkan kekuatan Tiandao, aku Xiang Hun bersumpah demi langit, akan segera melepaskan ketiga wanita ini. Kalau begitu silakan Paman Guru, terimalah ini. Ayah, jangan percaya padanya. Bocah ini saat di dunia fana benar-benar telah mencelakaiku. Dia? Mungkinkah dia begitu mudahnya menyerahkan kekuatan Tiandao? Ini pasti sebuah jebakan. Beraninya kamu bermain curang. Paman Guru terlalu banyak berpikir. Sekarang, aku berada dalam posisi yang lemah, dan hanya bisa pasrah. Selain berkompromi, apalagi yang bisa kulakukan? Paman Guru terlalu khawatir. Sekarang saat kita tidak berdaya, dan nasib berada di tangan orang lain, selain berkompromi, apalagi yang bisa saya lakukan? Paman Guru, apa kamu tidak berani menerima kekuatan surgawi ini? Takut? Paman Guru, kamu sudah merencanakan ini separuh hidupmu, saat tinggal satu langkah lagi kamu malah takut? Kamu takut kalau tubuhmu yang dikotori kejahatan itu tidak akan bisa menahan kekuatan surgawi yang asli ini, kan? Jangan mencoba memancing emosi. Ayah, jangan percaya padanya. Anak ini pernah menggunakan trik ini di dunia manusia, dan membuat saya rugi total sampai jatuh miskin. Tuan Muda Siang rupanya paham juga. Tapi Paman Guru, kamu sudah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun kenyataannya, kamu mengandalkan menghisap aura barang antik dan saripati manusia, hanya untuk bertahan hidup. Apa Anda tidak ingin mencoba merasakan hal yang ada di alam semesta ini yang paling murni? Bergantung pada energi manusia, hanya untuk menyambung nyawa. Tidakkah Anda ingin mencicipi bagaimana rasanya kekuatan paling murni dan paling hakiki di jagat raya ini? Paling murni, paling hakiki. Aku telah melatih ilmu terlarang ini selama 60 tahun, menyerap energi dari pusaka yang tak terhitung jumlahnya, tapi rasanya selalu seperti ada penghalang. Bagaimana mungkin aku benar-benar bisa mendapatkan kekuatan alam semesta? Ayah, dia sedang memengaruhi Anda. Diam. Aku, Xiang Hun, telah berlatih keras seumur hidup. Atas dasar apa aku tidak boleh bersatu dengan kekuatan alam semesta? Hari ini, aku akan memperlihatkan padamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Tanganku. Tanganku. Urat syarafku akan meledak. Ayah, Paman Guru, ini adalah yang sesungguhnya. Bagaimana rasanya kekuatan surga? Meski begitu, aku hanya bisa menanggung kekuatan ini 1/10.000 saja. Sampai aku bertemu dengan Jian Yue dan meminjam tubuhnya sebagai perantara, barulah aku berani menggunakan kekuatan surga yang sebenarnya. Seorang praktisi ilmu hitam dan sampah yang menyakiti orang lain, apa kamu merasa layak menggunakan kekuatan surga? Benar-benar bagaikan pungguk merindukan bulan, hanya mimpi belaka. Hebat sekali, sang putra surga. Benar-benar seekor katak yang merindukan bulan, sungguh khayalan belaka. Sungguh luar biasa, wahai sang terpilih. Hari ini kita akan buat perhitungan bersama. Gawat, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri
untuk melukai kita semua. Hari ini, kalian semua harus tiada bersamaku. Kekuatan ledakan dari pil iblis ini sanggup meratakan seluruh gunung ini. Ayah, habisi mereka semua. Chenzhou, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir. Menghadapi sampah sepertinya. Kekuatan 100 tahunku. Kekuatan 100 tahunku. Jadi begitu rupanya. Niat jahat sekalipun, ataupun jalan kebenaran, keduanya hanyalah bentuk energi di antara langit dan bumi. Hukum alam merangkul segalanya, juga bisa mengubah segalanya. Ini adalah kekuatan alam merasuk ke tubuh. Tubuh fana ini telah menjadi suci. Paman Guru, apa kamu mengerti sekarang? Apa? Kamu? Kamu sudah mencapai tingkat dewa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tubuh fana biasa, bagaimana bisa langsung menerima kekuatan hukum alam? Tetapi jika ada seseorang yang bersedia dengan tubuh tanpa hambatan, Tubuh fana ini, bagaimana mungkin bisa langsung menerima kekuatan hukum langit ke dalam tubuh? tetapi jika ada seseorang yang bersedia dengan tubuh isolasi untuk membagi, menyelaraskan, dan menanggungnya bersamaku, maka hukum langit itu kenapa tidak bisa dimiliki oleh dunia manusia? Ternyata, takdir sejati dari tubuh isolasi adalah sebagai titik sauh turunnya hukum langit ke dunia. Dan aku ingin melatihnya menjadi wadah kultivasi. Aku bahkan hanya mengira bahwa itu hanyalah sebuah wadah kosong. Bodoh, akulah si bodoh yang paling besar. Kita telah membuat dewa marah. Telah memancing kemarahan sang abadi. Guru, kakak senior. Guru, kakak senior, Kak Ruan, Jian Yue, semuanya sudah baik-baik saja. Benar-benar berhasil. Putra langit di dunia manusia menjadi dewa di bumi. Bagi orang tua ini, semuanya sudah sepadan. Jian Yue, pada saat tadi, aku merasakan langit yang utuh, dan diri yang utuh ini. Setengahnya adalah dirimu. Manis sekali mulutmu itu. Namun, terima kasih banyak, karena telah menyelamatkanku sekali lagi. Adik seperguruan, kamu sekarang terasa begitu jauh dariku. Bagaikan bintang di langit, terlihat jelas, namun tak dapat kugapai lagi. Chenzo, bisa mengenalmu saja. Melihatmu mencapai titik ini, aku sudah merasa sangat puas. Kamu sudah ditakdirkan menjadi orang yang akan meraih kesuksesan besar. Kakak senior, Kak Ruan, kalian akan selamanya menjadi kakak senior bagiku. Kalian adalah temanku. Dan hal ini tidak akan berubah hanya karena kekuatanku yang bertambah meningkat drastis. Aku hanya merasa, mungkin kedepannya aku tidak bisa lagi membantumu apa-apa. Dulu saat masih di gunung, aku masih bisa mengajarimu berlatih, menjagamu agar tetap aman. Tapi sekarang, Itu tidak benar, kakak senior. Dulu saat masih di gunung, jika bukan karena kamu yang selalu menemaniku berlatih, membantuku menghadapi kekasaran guru kita, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hingga saat ini. Kebaikanmu ini akan selalu aku ingat. Menjadi saksimu mencapai titik ini, aku sudah merasa sangat puas. Kamu sudah ditakdirkan menjadi orang yang akan meraih kesuksesan besar. Kak Ruan, dulu sewaktu di Jalan Antik, kamulah orang pertama yang mengakuiku dan memberiku kesempatan. Kebaikan karena telah mempercayaiku, akan selalu aku simpan di dalam hati. Anak bodoh yang setia.
Kalian semua benar-benar naif. Muridku, ada beberapa hal yang harus guru katakan kepadamu. Silakan bicara, Guru. Sebenarnya, takdirmu sangat istimewa. Kamu adalah reinkarnasi dari bintang keberuntungan surgawi. Seseorang dengan garis takdir ini akan memiliki masalah asmara yang jauh melampaui orang biasa. Dan setiap ikatan jodoh sangat terikat dengan perjalanan spiritualmu. Jiang Jianyue adalah jodoh sejatimu yang telah ditentukan langit. Dia membantumu mencapai keseimbangan lahir batin dan mencapai kesempurnaan. Tetapi Weiwei, kamu adalah takdir pelindungnya. Dengan energi murni yang kamu miliki, kamu harus menanggung hukuman dari alam karena semua sebab dan akibat ini. Dengan tubuh yin yang murni, demi dia menanggung hukuman dari surga. Karma ini 10 tahun yang lalu sudah ditanamkan. Ternyata selama ini aku telah membantunya. Selama bertahun-tahun ini tanpa sengaja kau ikut memikulnya. Tanpamu, dia mungkin sulit bertahan sampai turun gunung untuk mencari Jianyue pada hari itu. Kau menggunakan bakat sastramu untuk menggerakkan bintang keberuntungannya, membantunya menghadapi cobaan di dunia manusia. Kesempatan ini juga merupakan hasil dari garis takdirmu yang bersinggungan dengannya. Jadi, perasaanku padanya, yang jatuh cinta pada pandangan pertama, bukanlah suatu kebetulan. Takdir cinta juga merupakan jalan bagimu. Meskipun sekarang jalan surga sudah terbentuk, namun sebab akibat hubungan asmara ini belum berakhir. Apa maksud Guru? Lalu apa yang harus murid lakukan? Lantas, apa yang sebaiknya kita perbuat? Apa yang harus dilakukan? Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Aku tidak ingin karena diriku menghancurkan hidup orang lain. Jika Kak Ruan dan Kak Weiwei memang masih berjodoh dengan Chen Zhou, Jianyue, aku baru saja merasakannya. Tepat di saat aku berhasil, aku juga melihat kakak seperguruanku telah mengorbankan segalanya secara diam-diam. Aku juga melihat Kak Ruan benar-benar mengagumiku. Terutama dirimu, Jianyue. Jalan takdir yang sebenarnya adalah penerimaan dan juga keutuhan. Jika karena keegoisanku, aku memutus semua jalur takdir yang seharusnya ada ini, bukankah itu akan mengkhianati makna dari takdir langit? karena kamu punya pemikiran seperti itu, maka aku mendukungmu. Sudah suratan takdir, benar-benar sudah takdir langit.